Kami akan kembali. Jarang dan sekarang lebih banyak dijadiin ke arah support soalnya meteor showernya ganggu banget. Iya, apalagi Dia- biasanya kalau udah level 4 dia akan invade buff lawan gak sih? Ya kan langsung disemprot dimandiin buffnya nih. Iya, udah dimandiin buffnya juga dan kalau mananya habis dia tinggal pulang. Terus dia masih punya tambahan movement speednya juga dari skill 2. Jadi kayak bener-bener langsung buat bolak-balik aja udah buat ngebuang meteor shower, gangguin musuhnya dan ternyata yang di pick itu adalah core-nya ya, Hayabusa. Wah, Hayabusa. wah. Ini bakal kayak shadow kill-nya nih bakal movementnya kayak fleksibilitas itu bakal maju mundur. Belum lagi kayak shadow kill-nya ini bakal menculik. Cang, yang kalau memang di belakang tuh sendirian gak dijagain apalagi Link yang dia lagi Betul. ditembok tiba-tiba di shadow kill gitu Wah, aja. enggak ini mau. jadi gak sabar banget ya. Oh my Gitu. god, 3 bulan. Bahaya juga. Nah ini dia fotonya sudah lengkap, kita lihat ciwi-ciwinya nih. Waduh. Benar-benar sudah siap akan bertanding di Yes. Land of Dawn di game pertama hari ini gitu. Wow. Dan inilah dia game pertama antara tim Alter Ego Aphrodite versus NGID Aiko dari Women's Star League Invitational. Masih bersama Folius dan juga Lalia. Oke, kalau dilihat masih sama-sama dengan formasi seperti biasa 1-3-1 kok. Dimana Lele Pinkan ternyata yang akan mengisi bottom lane dengan Chow-nya, Kadita berada di atas, Fumi dan juga bakalan ada 3 orang dari masing-masing tim yang berada di area mid lane. Nah ini nih, Fancy Nancy sebagai core, ada Treat sebagai tank, ada Fumi yang sebagai side lane-nya, dan masih ada Favela tentunya di arah mid lane bersama Pixex Kira dan Miles. Ini mereka bakalan trading dulu aja. Sakit banget sih itu tadi bad impact. bener. Jadi ini masih bermain dengan kayaknya untuk kedua belah tim juga nggak mau tukar-tukar kill, tapi kita di sini Ideas langsung diajar begitu saja. Viraga Armornya langsung pecah. Fumi tidak mau kasih kendor, mau coba dikejar tapi enggak ya, masih santai dulu ya kan kayak Iya. ya udah. Yang penting kasih space dulu untuk Link mengambil blue buff-nya karena balik lagi, Link tanpa blue buff adalah cicak di dinding. Kalau dia udah Betul. dapat blue buff, dia jadi sugar glider ya Raulia ya. Iya. Lompat ke sana kemari langsung. Lompatnya tapi satu-satu, diem dulu karena buat ngecas energi. Jadi nggak boleh, dan ternyata dari kedua tim lebih memilih untuk bermain aman. Jadi aku cukup menyayangkan sih, harusnya yang JD Aiko bisa lebih agresif tentunya. Cuma karena pool hero-nya juga dia bawanya sama Cecilian dan juga Hayabusa yang sebenarnya early-nya juga kurang begitu kuat. Dia cuma punya shuriken aja yang bisa dilempar. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau dia bawanya mungkin kayak Pasha atau Selena yang lepas band gitu kan. Nah itu mungkin bisa untuk invading dan matiin link-nya. Karena memang early damage dari Farsha maupun Selena tuh lumayan sakit, apalagi kayak ketika Selena tuh connect Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya ya Raulia ya. Itu benar-benar kayak sekali tabrak ya kan bisa langsung digarut cakar-cakar gitu. Ini benar-benar, dan juga kita lihat di bottom lane nih. Link sudah mulai mengintai tapi belum ada invasi lebih lanjut ya, karena memang Balmonnya ini nggak bakal bisa melakukan hal banyak juga, masih level 3, dia nggak bisa melakukan lethal counternya untuk mengamankan gold buff yang diambil Link barusan. Betul, jadi dia memilih untuk ya udah pas aja ketimbang gue mati gitu kan, malah nyusahin teman-teman dan juga bikin lane dia kalah. Jadi lebih baik dia mundur dulu, ngalah aja sedikit, seenggaknya dia udah bisa memberikan informasi. Dan ternyata di arah bottom lane udah ada percobaan gank terhadap Lele seorang Pinkan tapi Helen. habiskan, dan kita lihat sini first blood berhasil didapatkan oleh Treat. Wow, ini cepet banget ya. Bener-bener Yes. kayaknya tadi di Titan Revenge sih bener-bener dihajar begitu saja, dan juga Balmonnya Helen ini harus tumbang ya. Walaupun dia pakai Festival of Blood, tapi ingat kayak masih early tuh Balmon durability-nya masih nggak terlalu Betul, kuat gak sih ya betul. kan? Udah gitu dia masih butuh Bloodlust Ace juga untuk bisa bertahan tentunya, karena salah satu sustain dia itu ada di item core-nya, yaitu Bloodlust Ace untuk bisa dapat lifesteal-nya. Dan Favela ternyata udah menyelesaikan Raptor Machine-nya. Oh, sepertinya mereka bakalan coba untuk kontes ke arah Little Wanderer, berhasil diamankan oleh seorang Link Termasuk tentunya. kita lihat sini di Way of Dragon dikeluarkan, langsung tumbang begitu saja Hayabusanya. Meteor Shower ke arah Peach. Tempest of Blade dikeluarkan, Deviant Sword, Peach langsung Waduh. tumbang juga, double kill berhasil didapatkan. Last Insanity juga diarahkan ke arah Treat. Treat tersisa 1 bar darah lagi. Ideas berusaha untuk membakar-bakar. Oh. Bad Impact, Ideas langsung freak out begitu saja, tapi ditumbangkan oleh Chang. Wow, ini backup dari teman-teman Alter Ego cepet banget sih. Karena dari tadi tuh selalu ya Lele Pinkan, Treat nyaris saja di shutdown, tapi nggak bisa. Selalu ada teman-teman dari Fancy Nancy dan juga Fumi ataupun Sisil yang membantu dan akhirnya bikin jalan pulangnya dari teman-temannya yang sekarang itu selamat dan oke. Blue buff-nya nggak Hampir berhasil aja. di-steal. Ya, masih Hampir bisa aja. di-retry ya teman-teman.
Untungnya dari Hayabusa ini menggunakan Retribution juga, jadi bisa langsung segera diamankan. Kalau enggak, itu benar-benar dimandiin dan langsung keculik ya, atau kecolong ya. Iya, karena kalau udah ngeliat Chang'e juga mau ambil Purify pun kayak buat apa, lebih baik Retribution supaya buffnya juga aman dan udah ada Fumi. Bener banget, kita dapat Fataling langsung Fumi diajar begitu saja. Masih ada ultimate-nya, Last Insanity ke arah Fumi. Namun sepertinya belum connect damage-nya. Tempest of Blade ke arah Hayabusa. Dihajar begitu, Tyrant Rage juga berhasil mengenai ke arah dua hero. Dan di sini Hayabusa yang harus tumbang. Oh, nggak bagus banget sih ini pertukarannya karena yang mati sekarang Favela dan dia udah di take down 2 kali. Plus tadi yang ngekill itu ke arah Fancy. Jadi ini nggak bagus banget sih, Fancy-nya udah level 7. Oke, Favela juga level 7 tapi dia bakalan kehambat. Plus dari segi network pun sekarang mereka udah selisih sekitar 3.000. Ini nggak bagus. Yes. Dari NGID Aiko mereka harus benar-benar meningkatkan tempo permainan dan juga bisa defensif tanpa harus memakan lebih banyak korban jiwa tentunya. Bener banget, tapi ingat bahwa dari NJ di Aiko ini memiliki Cecilion. Jika Alter Ego Aphrodite nge-drag ke arah late game, ini bakal berbahaya banget sih. Karena Cecilionnya makin sakit lagi dan Link-nya tuh bisa kalau kena bad impact, Fancy itu bisa langsung gampang ditumbangkan gitu gak sih? Kayak seperti setengah darah gitu kan. Jadi kayak PR banget untuk Fancy untuk apakah dia akan membuat Rose Gold Meteor untuk meningkatkan durability-nya nanti ya. Benar, tapi masalahnya untuk bisa nge-drag ke late game-nya bisa nggak? Karena sekarang bibit-bibit snowball-nya udah kelihatan banget nih kok. Selisihnya udah menuju ke arah 4.000 Bener network. banget, Way of Dragon dikeluarkan Lele Pingkan hampir saja dihajar Turret ya. Kalau dia nggak segera kabur tuh. Benar, dan tadi pun akhirnya dia harus merelakan juga. Padahal itu tadi udah tinggal dikit. Dan ini dia ada replaynya tadi di mana teman-teman dari NGID Aiko kebait sama Fumi. Fuminya masih bisa selamat, di follow up langsung sama Trick dan juga Fancy plus Sisil. Akhirnya mereka pun harus mendapatkan favelanya. Bener banget. Ini dia dapatkan si Sisil kan blue buff-nya? Oh. Iya, kayaknya dapat deh. Iya. Kan? Iya, terus disisain yang kecil doang buat Hayabusa ya. Iya, karena yang di bagian luarnya juga kan emang yang pembuff yang besar, bukan yang kecil. Kalau yang kecil mungkin bakalan kena hitnya ke sana, tapi nggak terus bisa. Bouncing Ball ke arah Peach. Langsung Tempest of Blade begitu saja. Sebenarnya agak wasteless juga ya, karena udah pasti. Tapi nggak apa-apa, karena dia ingin cepet nge-secure kill-nya dan dia bisa move lagi, bergerak lagi, rotasi lagi. Apakah ke arah red buff yang seperti yang dilakukan sekarang, atau dia kayak langsung datangin teman-temannya untuk segera nge-backup untuk war ya. Betul, dan ada defense dikeluarkan masih bisa lolos. masih bisa lolos. Masih cukup gesit. Tapi tadi aku sempat notice Lele Pingkan itu belinya Blade of Heptasis duluan. Kayaknya dia expect untuk ngelawan ke arah Helen ataupun Xbox dan lebih memilih untuk ke arah Burst supaya mereka nggak bisa regen lagi. Kali Way of Dragon ya kan langsung ditendang menuju surga gitu. Tapi kita lihat bouncing ball dikeluarkan ke Favela Ibuts masih bisa mundur. Masih bisa mundur lagi dan sepertinya rotasi bakalan ke arah atas. Objektifnya mungkin mencoba untuk men-take down ke arah seorang Fancy ataupun mencegat Lele Pingkan pulang. Tapi di sini Cecilion cukup berbahaya, masih belum mau di-engage lebih jauh ya, karena mungkin Lele Pingkan map awareness-nya juga lumayan bagus nih ya, bisa kita lihat ya role ya. Betul. Bahwa kayak teman-temannya jauh, kalau soalnya dia lanjutin ini kayak agak percuma juga, jadi better dia segera regroup lagi bareng teman-temannya dan nunggu momen lagi. Nah ini mulai camping. Ya, plus ada short call juga sih harusnya dari arah mid lane. Kalau ini hilang kayaknya ke atas. Oke, jadi sabar mendingan dulu. ya mundur aja Tapi terlihat dulu. di sini Viragara baru sudah pecah. Aidias langsung ditumbangkan begitu saja oleh Link. Fataling langsung dikeluarkan kena ke arah dua hero. Tapi Tempest of Blade langsung menumbangkan Atlasnya dan double kill berhasil didapatkan oleh Fancy. Terlalu maksa, mereka nggak tahu kalau misalnya Alter Ego Aphrodite sebenarnya udah nge-trap di sana, udah siap-siap banget dan ketika dari Pichex Kire itu Fataling langsung aja di counter sama Fancy Nancy dan dia langsung ya udah Tempest of Blade dihabisin ya udah cukup, apalagi tadi low HP juga kan posisinya di arah top lane dan ini nih Aidias cukup memaksakan, plus ada Lele Pingkan, ada Fumi, ada Sisil lagi, mereka terlalu banyak makan damage dari Sisil sih. Jadi benar-benar setupnya berhasil ya. Yes, dan gak enaknya gini loh, tadi Pichex Kire itu kayak maju sendiri, dia Fataling sendiri, terus dia ngebantingnya banyak orang, bukan cuma satu, dan akhirnya end up menjadi kematiannya dia sendiri. Bener banget, dan ini menjadi bencana bagi NG di Aiko, karena benar-benar kayak dari Fancy-nya pun udah fat banget, sudah mendapatkan 5 kill ya. Ini benar-benar sekali tusuk ya kan dengan Tempest of Blade, Deviant Sword-nya bakal berbahaya, tapi kita lihat sini langsung dilompati begitu saja. Tersisa satu bar darah lagi, apakah akan tumbang Tempest of Blade dikeluarkan? Tapi Fataling langsung menghentikan Link-nya di depan sana. Tersisa satu bar tapi masih bisa mundur. Xbox juga berhasil men-shutdown dengan Last Insanity-nya. Kadita juga, tapi ternyata langsung di-shutdown juga nih. Walaupun harus kena turret ya, dia udah gak bisa, gak ada pilihan lain.
karena memang langsung di sandwich ya sama Bener. teman-teman dari NGI. Dia kayaknya takut sih kalau misalnya tadi ditarik sama Pixel Skillnya padahal dia belum punya The Way of ultimate-nya. Dragon dikeluarkan, bouncing ball, Ryan juga masih miss, belum connect karena siapa-siapa, tersisa satu bandara lagi. Favela masih mencoba untuk mundur dan berhasil kabur karena Treat juga karena all out ya tadi skillnya pasti semua udah cooldown dan Treat kayak ya udah ini nggak bisa dilakukan engagement lebih jauh lagi. Sementara itu di arah bottom lane ternyata tadi udah ada usaha push dari seorang Balmonnya Helen, cuma masalahnya kelihatan juga sama si Isil, jadi nggak jadi dan satu minion wave-nya pun akhirnya berhasil di clear juga dengan mudah. Sementara itu di arah top lane mereka udah harus mulai clearing dulu dan juga mengejar ketertinggalan networknya karena masih selisih 3000 di menit yang menuju ke 10. Ini mereka udah harus mulai bisa memperkaya Favela dan juga Melcy. Ya, karena kedua hero tersebut harus kayak cepat jadi juga biar di match ini sekali connect ya kan, ini bakal sakit banget. Dan juga tadi Sisil segera sadar ya ketika Helen di bawah gitu, Sisil langsung teriak kayak Helen jangan mencuri, kayak swiper ya. Iya. Tapi di sini kita lihat Fancy sudah mulai mengintai di atas dinding ya, benar-benar jadi sugar glider karena blue buff-nya dari tadi dapat melulu nih dan dibagi ya buff-nya antara Sisil dan juga Fancy ya. Ini benar-benar kayak gak maruk ya kan, gak kayak kalau misalnya kalau main sama di ranked gitu kan kayak itu buff pasti dimakan sama Link semua sih. Dimakan sama Link semua supaya kaya. Ada revenge, bouncing ball dikeluarkan flick tadi gagal. Helen langsung tumbang begitu karena di The Way of Dragon fatalik karena Treat masih bisa flick out ke belakang sana walaupun ada bad impact dan juga bad fist ya yang dikeluarkan oleh Mel. Itu tidak memberikan damage yang begitu besar karena. Bener, karena Treat juga tank, plus dia tadi juga lagi bouncing ball juga, jadi dia dapat tambahan magical defense dan udah ada meteor shower juga memandikan ke arah seorang Favela. Bouncing ball langsung dikeluarkan begitu saja Favela, langsung menggunakan shadow kill ya. Treat cukup berbahaya karena hanya sendirian saja di depan, tapi Bumi langsung menggunakan ultimate dan berhasil menumbangkan Favela. Ini berbahaya, Xbox immortality-nya harus pecah, langsung Tempest of Blade juga dikeluarkan ke arah Atlas, langsung tumbang begitu saja. Xbox masih bisa selamat, Viraga Armor-nya langsung pecah, Lele Pingkan looking for one hero tapi sepertinya belum berhasil mendapatkannya. Nyaris saja lethal counternya kalau tadi dia angle-nya, iya kalau tadi dia angle-nya sedikit lagi ke depan itu harusnya masih bisa kena. Cuman wah ini sayang banget sih tadi, sayang banget. Dan ini dia replaynya teman-teman, kalau dilihat di arah mid lane tadi Fuminya yang bagus, dia love wave-nya itu mencar, tengahnya itu ada di arah Favela dan juga langsung di follow up sama Fancy. Di sini take down Atlasnya, front line-nya nggak ada, Ideas mau pulang pun jadi ragu. Tapi Lele Pingkan ini greedy banget. Ya. Dia masih mencoba untuk masuk dan bagusnya dia nggak ke take down, dia masih punya Jet Grenade sama Shunpo-nya juga. Dia tahu kalkulasi untuk pulangnya. Tapi kita lihat di Rock Wave juga ke arah Peach. Peach langsung berusaha untuk mundur ya kan, walaupun ada meteor shower dia menggunakan perfect match-nya jadi lebih tebal lagi ya. Dan dari di sini ternyata dia udah sampai 3 item yang jadi Glowing One, Ice Queen One, Holy Crystal. Ini wah item combo udah terbakar, jadi. slow, pedes. Aduh, lengkap penderitaan ya. Ya benar. Udah itu ditambah dari treatnya sendiri dia udah jadi anti kuras dan juga Athena. Ini udah enak banget sih dia Kak. Makanya tadi dia waktu dimandiin sama Miles pun gak begitu berasa sakit dari bad face-nya karena dia udah jadi Athena. Jadi seenggaknya lebih sustainable ya, tapi The Way of Dragon dikeluarkan karena Ideas harus tumbang, Tempest of Blade juga digunakan untuk segera escape ke belakang karena Peach sudah mulai mengintal dengan perfect match-nya walaupun Fatalingnya belum dikeluarkan ya, atau belum siap ya? Yes, belum ready dari Fatalingnya, tapi nggak apa-apa, seenggaknya itu ngasih presence dan juga mereka kan belum tentu bisa checking terus-terusan mengingat cooldown dari si Atlas kan, plus tadi Atlasnya juga kayaknya belum jadi fleeting time deh. Bener banget, dan Lord langsung diamankan begitu saja dengan aman tanpa adanya kontes ya. Okay. Karena benar-benar NJID Icon ini di zoning habis-habisan ya tadi ya. Jadi kayak gak berani masuk juga dan kayak cukup beresiko untuk jika mereka kontes Lord nih, Raulian. Betul. Dan di sini berbahayanya adalah Lordnya udah enhance. Yes, Lordnya udah punya punya charge, terus juga akhirnya mereka juga berjalan di arah top lane, sementara itu mid lane-nya juga udah bakalan di push dan top sama bottomnya ini harusnya juga bakalan dibikin to lane push sih. Jadi dan ini harus ya dari ini benar-benar kayak harus turtling gak sih di dalam base di high ground, kayak nunggu dulu stiker-stiker hey not bad dari Fumi dan juga Treat ya kan, diledek-ledekin begitu saja. Lordnya langsung ke charge ke arah base atas, langsung di meteor shower ke arah depan untuk membersihkan minion. Peach Fataling connect ke arah 2 hero, masih diajar begitu saja. Helen berputar-putar dengan Cyclone Sweep-nya. Treat langsung juga dicakar dengan Sanguine Claw-nya, Tempest of Blade untuk segera mundur. Sayang sekali ini Bitter Turret-nya masih belum dapat tapi masih dikejar begitu saja oleh Peach.
berhasil Fumi nih ya menumbangkan Xbox-nya Ideas. Dan juga Lele Pingkan masih belum puas. The Wave Dragon ke arah Atlasnya masih dihajar begitu saja. Langsung di Rope Wave dan double kill berhasil diamankan oleh Fumi. Nggak bisa kayak gitu. Tadi Peach X Kire dia terlalu bernafsu untuk mengejar ke arah Fancy yang emang udah sekarat. Dan masalahnya gini, ketika dia tadi mencoba untuk ngejar, itu teman-teman dari Alter Ego Aphrodite juga ikut balik untuk nge-backup dia. Nah, di sini nih kalian bisa lihat, dia perfect match, dia lari untuk ngejar Fancy Sisi. Tapi Helen di belakangnya, terus Lele Pingkan, Sisil, Trit, sama Fumi, itu mereka benar-benar dijepit. Itu udah sandwich banget, nggak bisa kayak gitu. Helennya juga nggak nge-backup dan dia lebih prefer untuk, ya udahlah, gue lebih baik untuk clearing minion aja karena apa namanya priority-nya adalah melindungi inhibitornya. Di backdoor dong sama Fancy. Itu Taret udah sekarat banget dan dia lebih memilih untuk backdoor aja deh ya kan karena udah pasti hancur. Tapi menurut Golius keputusan Helen tadi cukup tepat ya. Karena dia menghalau minion yang untuk kayak biar nggak masuk ke arah base turretnya udah sangat sekarat ya bisa dibilang. Betul. Yang aku sayangkan tuh sebenarnya pilihan dari Peach X Kire yang kayak dia udah perfect match, dia udah terlanjur ngejar Fancy tapi kayak sebenarnya setengah jalan dia bisa stop loh. Gitu untuk nggak ngejar lebih jauh dan akhirnya karena nggak ada backupan dari teman-temannya plus gelagatnya Helen nggak ada kelihatan mau nyusul dia, teman-teman dari Alter Ego pun akhirnya nggak ragu untuk nge-punish Peach X Kire yang offside. Bener banget. Di sini juga kayak dari Alter Ego ini udah menang enak banget ya kayak maksudnya untuk posisinya sekarang saat ini Alter Ego Aphrodite ini benar-benar bikin tim NGAD Icon ini terkandangi atau mereka harus stay di dalam base, mereka harus nunggu momen. Bisa dibilang juga kayak udah tinggal menunggu momen kemenangannya. Tapi balik lagi, this is Mobile Legends ya Rol ya. Bahwa jika sampai ada salah satu step aja atau blunder dari Alter Ego Aphrodite, ini NJID Icon juga dengan Ceciliannya, dengan Hayabusanya ini bakal langsung comeback dan menghajar mereka nih ya. Gitu, kayak langsung memberikan hukumannya. Cuman susahnya gini kok, kalau dia mau take down ke arah Sisil berarti dia harus masuk ke belakang banget. Dan ketika dia berhasil shadow kill dan nge-take down Sisil nih let's say, masih ada Fancy Sisi dan juga ada Lele Pingkan yang menunggu dia sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman dari NJID Icon tuh masalah positioning dan juga trapping. Plus mereka itu burst yang menurut aku harus tunggu juga dari Mel sampai dia jadi dan stacknya semakin lama semakin sakit dan juga ketika mananya banyak pun dia bisa spam dari bad impact-nya. Walaupun kita lihat di sini high dari Miles tuh udah ada Clock of Destiny, udah ada Lightning Truncheon juga, udah ada Winter juga ya kan di sana. Ini kayak bikin seenggaknya Miles gak gampang di take down sama Fancy ya. Kalau dia ke arah belakang, Winter Truncheon-nya juga bakal di pop up gitu kan langsung di belakang gitu saja untuk biar lebih aman lagi. Betul, itu udah fix sih, wajib banget untuk itemnya Cecilian kalau udah ngelihat ada line up yang ngedive kayak gini. Dan masih ada Lord yang kedua tentunya udah up. Ini harusnya bakalan langsung di zoning aja sih sama teman-teman dari Alter Ego karena mereka bakalan mulai start. Link tinggal follow up, udah di start duluan dan itu sama Fumi dan juga Sisil. Sementara itu Trit dan Lele Pingkan yang bakalan jagain aja untuk zoning. Kelihatan harusnya gelagatnya sama teman-teman dari NJID dan bakalan langsung coba untuk dikontes sepertinya kok. Bener banget, tapi sepertinya tidak berhasil ya karena memang Fancy dengan cepat men-take down Lordnya dan mengamankan Lordnya. Malah di sini sangat berbahaya bagi NJID karena mereka terlalu di depan. Apakah mereka berhasil untuk mundur dan Way of Dragon dikeluarkan ke arah Mel? Walaupun di pop up Winter Truncheon-nya masih bisa selamatkan, ternyata tidak karena adanya Kadita di sana yang mondar mandir dengan airnya. Ideas mencoba untuk diincar, immortality-nya harus pecah di sana walaupun di cover oleh Helen dengan Cyclone Sweep-nya. Lele Pingkan juga langsung untuk memilih untuk mundur ya, tapi at least immortality-nya pecah. Yes, at least immortalnya pecah dan ini juga sebenarnya bisa dijadikan salah satu keuntungan, tapi Fumi di sini bakalan coba untuk dijadikan incaran Pavelanya. Waduh, Rope begitu saja, tapi kita lihat di sini Meteor Shower ke arah Helen. Tempest of Blade mencoba untuk mengejar Helen yang durability-nya masih cukup alot untuk Fancy ya, sehingga Fancy memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi Peach perfect match ke arah depan untuk ke cover dari para minion-minionnya. Sisil menghancurkan turret dari mid lane-nya. Lordnya pun sudah mulai masuk dan Ideas Kiragarmor tidak ada, tidak bisa last insanity. Killing spree berhasil didapatkan oleh Fancy. Trit tersisa 2 bar darah lagi, namun seperti Helen yang di sini sangat berbahaya. Peach juga ditumbangkan setelah immortality-nya pecah dan akhirnya Alter Ego Aphrodite yang berhasil memenangkan game pertama dari WSL hari ini. Oke, congratulations tentunya untuk Alter Ego Aphrodite. Banyak lagi kalau sampai ketika Thalassophobia-nya itu